Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, tentu dibutuhkan keinginan dan usaha yang kuat. Seseorang perlu melewati rintangan selama berproses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini juga dirasakan oleh Bapak Hendrayan Chandra, pengusaha pemilik perusahaan Pipa Unilot dan juga media cetak Mandarin Harian Inhua. Dengan bangga, dalam sesi pembekalan materi seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 berkesempatan mengikuti sharing session yang langsung disampaikan oleh tokoh Tionghoa yang juga sebagai salah satu Dewan Penasihat Miss Chinese Indonesia 2022. Selamat siang semuanya. Udah makan? Cepat mah? Cepat, oke, bagus. Ini siang ini kita berhasil mengundang seorang tokoh Tionghoa lain. Nah, kalau kalian pernah baca koran bahasa Mandarin, Inhua Zipao ya Pak? Inhua ya? Inhua Zipao, itu miliknya beliau. Oke. Terus ada satu barang yang pasti kalian pakai di rumah. Ada rumah yang tidak pakai pipa enggak? Enggak ada kan? Ngalirkan air, ngalirkan semuanya. Pasti ada, setiap bangun rumah pasti ada pipa. Nah, pabrik Unilon itu punya beliau. Unilon ya Pak? Nah, jadi beliau adalah pengusaha sukses di Indonesia. Produknya udah sampai kemana-mana, seperti airnya udah ngalir sampai ke rumah Anda. Ya, kita mungkin boleh berbangga dapat beliau di sini, bisa dengerin cerita beliau. Bagaimana cara membangun, ya, dari seorang pedagang menjadi bangun pabrik itu nggak mudah loh, sangat tidak mudah. Tapi beliau berhasil. Dan sekarang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke Pak Hendra, silakan, kita persilakan Pak Hendra. Selamat siang semuanya. Saya diundang oleh Pak Joni. Sebenarnya saya nggak ada apa-apanya. Cuman dibesar-besarkan oleh Pak Joni. Kalau orang sudah besar, biasanya merendah ya, ya itu di buktinya. Ya saya sih biasa-biasa aja, nggak merasa besar, sebab masih ada yang lebih besar dari saya. Wah. Dan ya kalau cerita usaha, saya selalu ingat orang tua ngajarin saya supaya jujur dan sabar, gitu. Itu aja. Nah kalau mau cerita saya mulai usaha, sebenarnya saya sekolah pun cuman sampai SD kelas 5. SD aja nggak lulus. Mau usaha apa? Susah. Nah kebetulan saya kerja di satu pabrik pipa plastik PVC yang waktu itu mereknya Pralon. Saya kerja dari tahun 70 sampai 82. 12 tahun kerja di pabrik pipa, belajar ilmunya dari bagian gudang, produksi, sampai marketing. 12 tahun sekolah di pabrik pipa. Setelah saya dapat ilmunya, baru saya berani usaha sendiri. Jadi sekolah formal saya cuma sampai SD kelas 5, yang non formalnya ya di pabrik pipa itu belajar ilmu. Ya. Setelah belajar, saya pertama jadi agen pipa, cari langganan.
udah dapat langganan selama 82 mulai sampai 87, baru rencana bikin pabrik pipa. 87 buka pabrik pipa, nggak punya modal. Bangunnya beli tanah dulu, bikin pagar, bangun dia punya bangunan sampai tahun 92, 91 baru bisa beli mesin. Mesin cuma 3 line. 3 lainnya. Iya. Sekarang udah jadi 30, 40. 40, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Nah jadi, Selamat siang Pak Sugeng. oh Pak Sugeng, Pak Sugeng hadir. Ayo yuk, Selamat tambah siang. porsi sini satu. Pak Ajak Pak Sugeng. bos saya nih. Ini kalau Pak Sugeng bosnya semua orang Tionghoa. Beliau adalah pengusaha sangat sukses dan jadi panutan. Nah, ini seorang senior yang bisa kita undang ya. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Mari Pak Sugeng. Ini contohnya orang-orang Tionghoa, terutama senior. Sangat titiau, sangat merendah, down to earth. Luar biasa. Ya, diundang jam 2, beliau datang sebelum jam 2. Tadi diundang jam 1, sebelum jam 1 sudah hadir. Ini rata-rata, jadi kalian anak muda tolong contoh kepada tokoh-tokoh yang sudah berhasil, yang sudah luar biasa. Kalian harus belajar nih, supaya kalian juga sukses seperti mereka-mereka. Setuju? Setuju ya? Oke, silakan duduk Pak Hendra, mohon dilanjutkan. Ya, jadi tahun 87, 89, 91 baru beli mesin, 92 baru mulai produksi. Waktu baru produksi, hasil produksi saya ditawarin, nggak ada yang mau beli. Sedih. Tapi saya masih agen beberapa merek pipa. Jadi sambil jalanin usaha yang merek lain, merek sendiri pun saya jalankan. Akhirnya sampai 94-95 merek lain saya lepas. Saya khusus merek sendiri saya jalanin sampai sekarang. Nah, jadi pesan orang tua, kita harus jujur dan sabar, itu penting. Jadi kita harus jujur dan sabar, pasti berhasil. Mungkin waktu itu peluang untuk bisnis besar. Sekarang peluang ini semakin sempit karena persaingan ketat sekali ya, teknologi makin maju. Nah, saya juga pipa produksi, dulu masih manual, sekarang udah computerized. Saya harus ikutin, makanya mesin saya harus nambah terus. Kalau nggak nambah ketinggalan, gitu. Ya, jadi ya yang muda-muda harus jujur dan sabar. Ya, dan setiap mengerjakan sesuatu itu harus sabar, pasti berhasil. Ya, kalau nggak sabar, kerja setengah jalan berhenti, akhirnya yang kita usahakan dari awal sia-sia, gitu. Ya, jadi ini saya cuman kasih contoh, kita harus sabar sampai berhasil, bertahan sampai titik darah terakhir. Ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Ya. Wah, luar biasa, singkat, padat. Bikin pabrik dari 3 line jadi 40 line. Ya kan? Nah, ini luar biasa, dari seorang karyawan bisa menjadi bos pemilik pabrik. Ini kalian generasi muda bisa bercontoh, belajar dari Pak Hendra bagaimana katanya sabar. Sabar tapi nggak boleh diem, sabar seperti kata Andri Wongso tadi, harus aktif. Ya, sabar bukannya diem, tapi sabar itu aktif untuk belajar, berjuang, sampai kata Pak Hendra titik darah terakhir. Ya Pak, tuh sampai titik darah terakhir biar sukses itu tercapai. Jadi jangan cuma angan-angan aja tapi suksesnya nggak tercapai gitu loh. Ya, nah
Itu yang dijelaskan oleh Pak Hendra. Ada yang mau nanya nggak kepada Pak Hendra? Pasti banyak nih. Tuh kan, dan siapa lagi? Wah, ayo. Oke, pertama dari depan dulu, silakan. Selamat siang Pak Hendra, perkenalkan saya dengan Gabriela Octavia Taslim, bisa dipanggil Gaby. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sempat bahas kalau misalkan sekarang ini kompetitor itu udah semakin banyak dan sulit bersaing di market. Nah, bagaimana sih cara usaha Bapak yang sekarang ini bersaing di market dan bagaimana to compete dengan other competitor di digital era ini? Thank you. Ya, memang usaha itu pasti banyak kendala, banyak saingan, dan harus mengikuti zaman. 20 tahun yang lalu saya pernah ke Jerman. Di Jerman itu sudah populer. Waktu itu di Indonesia hanya pipa PVC yang banyak dipakai. Dari rumah tangga, gedung, sampai infrastruktur, PDAM, PLN, semua pakainya PVC. Tapi di Eropa sudah mulai pakai HDPE. HDPE itu pipa yang lebih lentur, lebih lunak, dan lebih mahal. Nah, saya pada saat itu mulai. Jadi saya tahun 92 mulai produksi, tapi 98 saya lihat di Eropa sudah mulai pakai pipa HDPE, di Indonesia belum ada. Nah, saya beli mesin HDPE, saya coba produksi. Nah, dapatlah order dari Telkom untuk sambung infrastruktur pipa untuk kabel optik. Saya pernah dapat dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Karena belum ada yang bikin, saya baru bikin, dapat order itu. Jadi kesempatan peluang tuh harus kita ikutin kemajuan teknologi. Kalau enggak kita ketinggalan. Nah, dari situ mulai PDAM juga mulai pakai. PDAM pakai pipa PE untuk saluran air bersih. Nah, saya sudah siap produksi. Pabrik lain belum, yang lain ketinggalan. Belakangan yang lain tahu saya ada produksi, yang lain ikut produksi lagi. Akhirnya saingan lagi. Nah, yang lain udah mulai bikin, saya beli lagi mesin yang lebih besar. Waktu itu banyak kan pakai sampai 50 cm diameternya. Nah, saya bikin lagi yang lebih besar. Yang lain ikut lagi yang lebih besar. Sampai sekarang saya yang paling besar 1600 mili. Nah, yang lain nggak ada yang berani ngikut. Semeter, orang bisa masuk. Ya kira-kira gitu. Jadi kita harus berani mengembangkan teknologi. Jangan berkutat di situ saingan. Makanya pipa saya di pasar kurang begitu banyak beredar, tapi lebih banyak di proyek-proyek infrastruktur. Kalau yang di pasar itu saingan sampai babak belur harganya. Saya nggak ikutin. Lebih baik saya cari yang lain. Gitu, kira-kira gitu. Ya, kalau cerita itu banyak suka dukanya. Ya, cuman sekarang saya udah berkurang di perusahaan saya karena anak-anak saya udah bisa ngikutin. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi kuncinya salah satu adalah inovasi. Ya, seperti kata Pak Hendra tadi, beliau terus mempelajari kebutuhan pasar. Ya, terus berani bertindak. Akhirnya beliau bikin ukuran yang orang lain tidak berani bikin. 1,60 meter, waduh, gede banget pipa segede gitu ya. Bisa buat rumah kosan gitu. Bisa tidur di dalam kayak banyak kapsul hotel kapsul ya. Oke, masih ada satu pertanyaan tadi untuk Pak Hendra, silakan.
Selamat siang Pak Hendra, nama saya Jessica Wijaya, finalis nomor 7. Pak, aku mau nanya nih, nilai-nilai apa yang Bapak tekuni hingga Bapak sekarang bisa menjadi orang yang lebih sukses dari sebelumnya? Sebenarnya kalau dibilang sukses, saya sih nggak merasa sukses. Cuman saya merasa saya sudah cukup lah untuk ini. Banyak orang kan belum sampai terkaya nomor 1, belum sukses katanya. Kalau saya sih nggak perlu sampai begitu. Yang penting saya bisa sehari makan 3 kali cukup, tidur nyenyak, ya udahlah. Itu sukses, itu udah saya anggap sukses lah. Ya kan, saya nggak mau terlalu yang muluk-muluk. Yang penting tugas saya membesarkan anak sudah selesai. Nah, mereka yang bisa lanjutkan ya saya udah rasanya bangga. Kira-kira gitu. Ya. Kalau sukses nggak ada batasnya. Ya, yang penting kita asal cukup ya udah. Sebab kalau merasa nggak cukup terus akhirnya jadi penyakit. Penyakitnya apa? Banyak pikiran akhir badan jadi nggak sehat. Ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Beliau makin sukses, makin merendah ya Pak ya. Luar biasa. Jadi nanti kalau Taman Mini sudah selesai renovasi, Taman Mini kan lagi renovasi nih, ya. Terus di Taman Budaya Tionghoa ada satu pagoda yang didirikan. Nah, itu motornya beliau nih. Beliau yang ngajak teman-teman semuanya sumbang untuk membangun itu. Jadi kita berharap suatu saat nanti Taman Budaya ini bisa menjadi tempat orang-orang Tionghoa belajar, pengen tahu apa di sana gitu ya. Nah, itu bisa datang ke sana. Ini kita hari ini punya 2 tokoh selain dari Pak Hendra yang sangat down to earth, ya sangat apa ya istilahnya, beliau itu tipikal orang yang paling tidak pernah sombong gitu loh, walaupun beliau kaya, beliau hebat, tapi sama sekali tidak pernah sombong. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh